Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alani Zainur Rafiq, kelas 11 dari Sekolah Masa 1 Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tokoh, biografi, dan ajaran tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi. Untuk biografinya, nama lengkapnya adalah Abu Qasim al-Junaid Ibnu Muhammad Ibnu Junaid al-Baghdadi, atau lebih populer dengan panggilan al-Junaid al-Baghdadi atau al-Junaid saja. Ia lahir di kota Nihawan, Persia, dan wafat pada tahun 298 Hijriah atau 910 Masehi. Ia belajar tasawuf dari pamannya, yaitu Syekh Sari al-Saqati dan Al-Harits Mahasibi. Kehidupannya di samping seorang sufi juga sebagai pedagang yang meneruskan usaha ayahnya, yakni pedagang barang-barang pecah di pasar tradisional. Al-Junaid juga seorang sufi yang zuhud, tetapi tidak membuat hidupnya terlalu sederhana dan menjauhi segala yang hidup enak. Dia tidak menyenangi politik, apalagi terjun ke dunia tersebut. Hidup dia menyibukkan dengan membanyakkan sholat, memperbanyak puasa, dan sangat senang membaca Al-Quran. Al-Junaid juga lebih mementingkan mengajar dan berdiskusi daripada menulis buku, sehingga Ibnu Nadim dalam bukunya Al-Fihris hanya menyebutkan 2 kitab Al-Junaid, yaitu Al-Amsal Al-Quran dan Ar-Rasail. Pada akhir hidupnya, ia diakui banyak muridnya sebagai imam. Junaid meninggal pada hari Jumat 290 Hijriah atau 910 Masehi dan dimakamkan di dekat pamannya, sekaligus gurunya, Sari al-Saqati di Baghdad. Untuk inti ajaran tasawufnya, beliau memiliki konsep pemikiran yang belum sistematis, hanya disampaikan lewat ungkapan verbal, sehingga pemikiran tasawufnya baru banyak ditemukan dari tulisan-tulisan muridnya yang mengutip pendapatnya. Suatu saat Al-Junaid mengatakan, apabila saya telah mengetahui suatu ilmu yang ternyata lebih besar daripada tasawuf, maka saya akan mencari untuk ilmu tersebut, sekaligus harus dengan merangkat ajaran tasawuf. Al-Junaid berpusat pada konsep khauf dan raja takut. Khaun membuat khobit rasa kecut, susah atau sempit. Harap raja kepadanya membuat menjadi basit atau luas. Al-Junaid berkata, jika Allah membuat khobit dan khauf, maka hancurlah eksistensi kemanusiaanku. Dan apabila Allah membuat basit dan raja, maka Allah mengembalikan eksistensi kemanusiaanku. Sikap hidup zuhud dan fakir adalah jalan yang ditempuh oleh Junaid dalam melakukan tasawufnya, sebagaimana disampaikan oleh Said Hawa yang mengutip pernyataan Al-Junaid, kami tidak mengambil tasawuf dari pembicara atau kata-kata, melainkan dari lapar dan keterlepasan dari dunia ini, dan dengan meninggalkan hal-hal yang sudah biasa dan kami senangi. Al-Junaid memandang tasawuf sebagai jalan kearifan manusia dalam menjalankan hidupnya. Baginya, orang arif adalah yang tidak terikat oleh waktu. Pemikirannya tentang ma'rifat terbagi menjadi 2, yaitu ma'rifat ta'aruf dan ma'rifat ta'an. Ma'rifat ta'aruf yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan orang banyak akan dirinya dan memberitahu banyak akan hal yang menyerupai dirinya. Adapun arti ma'rifat ta'rif adalah Allah memberitahu orang banyak tanda-tanda kekuasaannya dan cakrawala dalam diri manusia. Kemudian secara halus terjadilah benda-benda menunjukkan orang banyak bahwa mereka itu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam cara untuk memperoleh ma'rifat, Al-Junaid mengatakan harus melalui maqamat dan ahwal. Ma'rifat tidak akan dapat tercapai tanpa pemurnian tauhid. Adapun dasar ajaran tasawuf Al-Junaid adalah sebagai berikut, yaitu seorang sufi harus meninggalkan kelakuan dan sifat-sifat buruk dan menjalankan budi yang baik. Ajaran tasawuf adalah ajaran-ajaran dapat memurnikan hati manusia dan mengerjakan hubungan baik dengan makhluk lain, memalingkan perhatian dari urusan duniawi kepada urusan ukhrawi. Bagi orang beriman, meninggalkan pergaulan sesama manusia itu lebih mudah dan berpaling pada Allah itu sulit. Menghancurkan gunung itu lebih mudah daripada menundukkan hawa nafsu. Harus berpegang kepala tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesempurnanya. Seorang sufi harus bisa melakukan 3 syarat amalan, yaitu melazimkan zikir yang disertai himmah dan kesadaran penuh,
2. Mempertahankan tingkat kegairahan dan semangat tinggi. Dan 3. Senantiasa melaksanakan syariat yang ketat dan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Al-Junaid Baghdadi ini menjadi rujukan bagi ajaran tasawuf di kemudian hari, sehingga muncul komunitas sufi yang mengambil sanad dari beliau. Di kalangan sufi, Al-Junaid dinilai sebagai guru awal dan mendapatkan gelar Syekh atau penghulu kaum sufi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.